Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tiaswi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau share bocoran soal part ke-51 soal kemampuan teknis P3K Perawat tahun 2022. Nah, di sini aku mau banyak membahas terkait keperawatan jiwa ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan ada beberapa soal dan beberapa part ke depan. Jadi teman-teman malam ini harus stay tune di channel YouTube aku karena nanti banyak soal yang bakal aku share. Ya, mohon maaf karena kemarin-kemarin tuh aku baru share-nya satu-satu ya. Dilalah kemarin jaga malam, jadi setelah pulang kerja langsung tidur. Oke, kita langsung mulai di pembahasan soal yang pertama. Oh ya, aku mau ngucapin buat teman-teman yang sudah ujian, selamat ya, semoga hasilnya memuaskan. Dan jangan lupa komen dong yang sudah ujian, skornya berapa aja, dan kira-kira banyak soal yang keluar gak sih dari channel YouTube aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum ujian, jangan khawatir, karena banyak teman-teman yang sudah ujian dan skornya bagus-bagus. Mereka itu hanya belajar dari channel YouTube aku, ada juga yang bimbel, ada juga yang membeli soal dari soal-soal FR di tahun lalu dan tahun ini. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune dan kita belajar bersama. Kita mulai soal yang pertama. Oke, soal yang pertama ya teman-teman ya. Di sini ada seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di RS Jiwa dengan keluhan tidak semangat. Sering dimarahi atasan karena hasil kerja tidak maksimal, meskipun telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Acuh terhadap penampilan, ya. Pasien jadi bahan ejekan di tempat kerjanya. Manakah konsep diri yang sesuai pada kasus tersebut? Yang A peran, kemudian yang B ideal diri, yang C harga diri, yang D identitas diri, atau yang E gambaran diri. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada pertanyaan konsep diri seperti ini, jawabannya yang mana? Ya, di sini kan sudah ada kata kuncinya nih. Sering dimarahi atasan karena hasil kerja tidak maksimal meskipun telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Berarti tugasnya dia itu sudah dikerjakan dengan baik, tapi hasilnya terus-terusan tidak sesuai harapan atasan, seperti itu. Berarti yang terganggu konsep dirinya di mana? Atau yang mengalami gangguan itu konsep diri yang di mana? Apakah peran, ideal diri, harga diri, identitas diri, atau gambaran dirinya? Ya, kayak kita bahas. Jawabannya A ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di situ dia sudah memerankan tugasnya gitu kan. Sudah mengerjakan tugasnya, berarti kan perannya dia sudah sesuai, sudah tepat. Tapi dia selalu dimarahin karena hasil tugas atau kinerjanya dia kurang maksimal. Padahal dia sudah sesuai SOP atau sudah sesuai dengan kinerjanya dia ya teman-teman. Tapi di sini untuk posisi dan fungsi individu dalam masyarakat atau kelompok sosial ini sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Nah, di sini kan tidak maksimal meskipun telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Berarti dia itu perannya sudah tepat aslinya. Namun dari atasan selalu marah-marah. Ya, dia sudah memerankan, sudah mengerjakan sesuai posisinya dia, sesuai job desk-nya dia. Itu berarti peran ya, tapi kurang maksimal dan selalu dimarahin. Oke, kemudian kalau ideal diri, itu persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Berarti misal dia sebagai karyawan, berarti dia gimana memikirkan tingkah lakunya dia sebagai seorang karyawan. Ya, misal harus patuh terhadap tugas, kemudian terhadap aturan dan yang lainnya. Kemudian kalau harga diri, penilaian pribadi terhadap diri dan pencapaian disesuaikan dengan ideal diri. Misalnya harga dirinya dia gitu kan. Dia itu sebagai karyawan. Berarti dia juga harus bisa menilai dirinya. Oh ya, aku sebagai karyawan berpenampilannya sudah menarik supaya dan perilakunya juga harus tepat. Nah, berarti dia itu memiliki harga diri yang tepat sesuai dengan ideal dirinya dia sebagai karyawan. Kemudian identitas diri, berarti dia sebagai seorang karyawan, perempuan, usia 30 tahun gitu. Kesadaran tentang dirinya, dia sebagai seorang karyawan yang perempuan yang berusia 30 tahun gitu.
tentang dirinya sendiri yang dapat diperoleh individu dari penilaian dirinya. Menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Ya, aku Tias gitu misalnya. Cewek atau karyawan di RSUD berusia 25 tahun misalnya. Oke, kita next soal yang kedua. Oh, masih ada gambaran diri. Kalau gambaran diri, sikap atau penilaian individu terhadap dirinya sendiri secara fisik. Jadi menggambarkan, oh dia sebagai perawat yang memiliki attitude yang baik, secara penampilan juga baik, gitu-gitu. Oke, jadi sebelum lanjut ke video selanjutnya, jadi di sini aku sedang membuka bimbel P3K Perawat khusus batch ke-9 atau gelombang ke-9, di mana ini pelaksanaan bimbel pada tanggal 18 September sampai 15 Oktober. Silahkan teman-teman, bagi teman-teman bimbel D3 perawat ataupun nurse, silahkan yang mau bergabung karena akan mendapatkan 10 kali pertemuan via Zoom yang akan membahas kompetensi teknisnya perawat, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Akan mendapatkan 10 kuis di grup Telegram gratis untuk teman-teman peserta bimbel, yang satu kuisnya hanya akan ada 20 soal. Kemudian tersedia rekaman Zoom setiap pertemuan bagi teman-teman yang berhalangan hadir, bisa diakses selama-lamanya. Kemudian tersedia materi PDF setiap pertemuan, jadi bagi teman-teman yang telat atau tidak hadir juga akan mendapatkan materi PDF. Kemudian 2 kali tryout P3K, jumlah soalnya 1 kali tryout jumlahnya 145. Berarti kalau 2 kali tryout jumlahnya ditambah 145 tambah 145 ya. Oke. Jadi di sini harganya berapa? 150.000. Khusus untuk alumni dipotong 20.000. Jadi 130. Pendaftaran ditutup sampai tanggal 18 September. Jadi pastikan teman-teman ikut di bimbel kami. Terima kasih. Next, soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 42 tahun ketika berada di IGD berteriak histeris karena kehilangan suaminya yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Waduh. Perempuan tersebut secara berulang berucap, "Saya tidak percaya ini terjadi." Jadi dia masih denial itu kan. Apa tahap fase kehilangan pada kasus di atas? Yang A marah, yang B denial, yang C depresi, yang D penerimaan atau bargaining di sini, kemudian yang E tawar-menawar. Oh, ini acceptance, ini tawar-menawar, bargaining. Nah, kita jawabannya yang mana nih teman-teman? Di sini ada kata kuncinya ya, langsung kelihat kata kunci. Saya tidak percaya ini terjadi. Berarti dia masih belum percaya. Masih mengelak. Enggak kok, enggak, kayak gitu. Enggak mungkin. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang B benar, denial. Kita tuh masih ngelak, masih denial aja. Bukan itu. Itu bukan suami saya, nggak mungkin suami saya meninggal misalnya. Kayak gitu. Nah, kalau marah, dia itu marah-marah. Dia reaksinya kehilangan dengan menunjukkan perasaan marah pada diri sendiri atau kepada orang lain. Ya, dia intinya mirip marah-marah, nggak terima gitu. Kemudian denial, reaksi terhadap kehilangan berupa penolakan, tidak menerima atau tidak percaya. Ini di sini tidak percaya, berarti denial. Kalau marah-marah, dia itu masih marah-marah karena kehilangan suaminya. Kemudian depresi, dia itu reaksi kehilangan dengan menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara, atau putus asa. Depresi itu putus asa, diam, dan yang lainnya. Kemudian penerimaan, reaksi kehilangan, di mana individu mulai menerima kenyataan kehilangan. Ya. Kemudian tawar-menawar, di sini itu reaksi kehilangan di mana individu ingin menunda kehilangan atau berandai-andai ke sebelumnya. Andai saja dia tidak pergi, pasti dia tidak kecelakaan misalnya kita. Di mana individu ingin menunda kehilangan, sering mengungkapkan seandainya, berandai-andai, berarti dia itu tawar-menawar. Bargaining, kalau penerimaan, acceptance, itu reaksi kehilangan di mana individu menerima, oh suami aku udah meninggal ya, sudah aku ikhlaskan, semoga di sana diterima amal ibadahnya, seperti itu misalnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk soal-soal keperawatan jiwa. Next, soal nomor 3. Seorang perempuan usia 29 tahun masuk di RS jiwa diantar oleh keluarganya karena menyendiri dalam kamar mandi. Kamar ya, sejak 1 minggu yang lalu.
Ketika perawat melakukan wawancara, didapatkan perilaku pasien tidak berespon, walaupun sudah diberikan stimulus atau rangsangan yang kuat. Manakah efek yang sesuai dengan kasus tersebut? Yang A, inappropriate, kemudian yang B, ambivalent, yang C, tumpul, yang D, datar, atau yang E, labil. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Berdasarkan reaksi atau respon dari si pasien. Di sini ada kata kuncinya, si pasien itu kenapa? Dia itu tidak berespon, ya, walaupun sudah diberikan stimulus atau rangsangan yang kuat. Berarti efek apa nih yang sedang ditunjukkan oleh si pasien tersebut? Kira-kira dari ini A, B, C, D, E itu yang mana? Karena dia diam saja, berarti dia responnya tumpul, teman-teman. Ya, meskipun sudah diberikan. Kalau yang inappropriate, ekspresi emosi yang tidak sesuai dengan suasana yang di hati. Ambivalent, keadaan perasaan berbeda yang terjadi secara bersamaan. Kemudian kalau tumpul, penurunan kemampuan ekspresi emosi. Ya, jadi dia itu awalnya mungkin mau ngomong gitu. Tapi ketika diwawancarai, tidak berespon sama sekali, padahal sudah diberikan stimulus. Nah, ini tatapannya kosong, irama suara monoton, dan gerakan tubuhnya sangat kurang, ya. Kemudian kalau di sini ekspresinya datar, hilangnya kemampuan ekspresi emosi, ya. Berarti di sini itu tidak berespon. Kalau tidak berespon berarti masuknya ketumpul. Kalau datar dia itu nggak ada ekspresi emosi, ya. Kemudian yang labil, perubahan irama perasaan yang cepat dan tiba-tiba. Oke, antara tumpul dan datar. Sebentar, kita bahas ulang ya teman-teman ya. Siapa tahu aku ada kesalahan. Seorang perempuan usia 29 tahun masuk di RS jiwa diantar oleh keluarganya karena menyendiri di dalam kamar sejak 1 minggu yang lalu. Oh, berarti sebelumnya tidak menyendiri. Ketika perawat melakukan wawancara, didapatkan perilaku pasien tidak berespon walaupun sudah diberikan. Kalau tidak berespon, ya, padahal misal 1 minggu yang lalu masih ada respon, tapi yang ditanya adalah saat ini. Ya, pada saat ini. Gitu, pada ini ketika perawat melakukan wawancara. Berarti lebih ke datar ya teman-teman ya, tidak ada respon. Ya, jadi jawabannya yang D, ya, yang datar. Tapi kalau di sini ada penjelasannya, misal ya, awalnya itu mau ngomong, ya, awalnya itu sebelum diwawancarai, ya. Nah, terus ketika diwawancarai dia tidak mau respon. Dia di sini juga sudah menunjukkan 1 minggu yang lalu sudah menyendiri dalam kamar mandi. Kamar berarti dia memang datar, tidak ada ekspresi. Jadi jawabannya yang D lebih tepatnya ya, bukan yang C. Kalau yang C, dia itu ada ekspresi. Kemudian awalnya ada ekspresi, terus tidak ada. Kemudian tatapannya kosong, irama suara monoton, dan gerakan tubuh sangat kurang. Ya, oke. Oke, begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa diterima. Next soal berikutnya. Soal nomor 4. Seorang perempuan usia 37 tahun dirawat di RS jiwa dengan keluhan depresi. Pasien sedang hamil trimester pertama dan khawatir karena sebelumnya telah 3 kali mengalami keguguran. Hasil pengkajian saat ini, pasien sulit tidur dan mudah terbangun pada malam hari. Kontak matanya kurang, tidak fokus, dan gelisah. Apakah tujuan intervensi keperawatan yang sesuai pada kasus tersebut? Yang A, konsep diri positif. Yang B, pola coping klien adekuat. Yang C, klien mempunyai harapan. Yang D, menurunkan tingkat kecemasan. Yang E, mendapatkan informasi tentang penyebab kegugurannya. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini kan ada, yang ditanyakan adalah tujuan intervensi keperawatan. Ya, di sini dari hasil pengkajian, pasien itu sulit tidur, mudah terbangun pada malam hari, kontak matanya kurang, tidak fokus, dan gelisah. Keluhannya adalah depresi. Terus dia lagi hamil. Kemudian sudah 3 kali mengalami keguguran. Berarti lebih tepatnya yang mana? Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Karena dia juga cemas gitu ya. Nih, tidak fokus dan gelisah. Oke, dia tidak bisa tidur. Berarti itu tanda-tanda kecemasan.
Oleh karena itu, berarti kita harus memiliki bagaimana sih cara untuk menurunkan tingkat kecemasan, misal dengan relaksasi nafas dalam, terapi musik, dan yang lainnya, ya. Nah, di sini untuk konsep diri positif, untuk membuat klien memiliki penilaian dirinya lebih positif. Apa yang dia bisa miliki, bisa diterapkan, seperti itu. Kemudian kalau pola coping klien adekuat, berarti apa yang dia miliki, cara menyelesaikan, misal dia ada masalah, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, supaya masalah tersebut selesai, dan coping yang dia pilih tepat. Kemudian klien mempunyai harapan, agar klien memiliki motivasi dan tujuan yang jelas terkait masalah yang dialami klien. Ya, dia masih ada harapan hidup kok, dia masih ada harapan sembuh dari depresinya. Kemudian yang dia menurunkan tingkat kecemasan untuk menurunkan atau memperbaiki gejala sebagai respon dari kecemasan. Misalnya dengan relaksasi nafas dalam, terapi musik, kemudian yang lainnya gitu untuk mengurangi kecemasan si klien. Seperti itu. Oke, kemudian mendapatkan informasi tentang penyebab kegugurannya. Nah, di sini kurang tepat juga sih meskipun ada ini tapi kurang mendukung karena di sini datanya itu lebih ke kecemasan ya. Kalau mendapatkan informasi tentang penyebab keguguran itu bisa gitu kan, cuma kurang tepat. Nah, di sini itu nanti akan meningkatkan pengetahuan klien terkait masalah yang dihadapi. Misalnya karena dia sudah 3 kali keguguran, berarti bagaimana sih cara dia supaya tidak terjadi keguguran lagi. Next, soal nomor 5. Seorang laki-laki usianya 20 tahun masuk ke RS jiwa diantar oleh orang tuanya karena mengamuk dan bicara sendiri. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami gangguan pola pikir yang ditandai dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? Yang A blocking, yang B tangensial, yang C perseverasi, yang D sirkumtansial, atau yang E kehilangan asosiasi. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Di sini ada kata kuncinya ya teman-teman ya. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami gangguan pola pikir yang ditandai dengan apa? Pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Oleh karena itu, masalah keperawatan utamanya pada klien apa sih? Yang A blocking, yang B tangensial, yang C perseverasi, yang D sirkumtansial, atau yang E kehilangan asosiasi. Oke, jawabannya adalah nah, di sini kalau blocking, pembicaraannya itu terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal. Kemudian dilanjutkan kembali, tiba-tiba mandek gitu. Atau tiba-tiba berhenti, kemudian lanjut kembali. Blocking. Kemudian kalau tangensial, pembicaraannya itu berbelit-belit, tidak ada tujuan. Nggak sampai tuh tujuannya. Kemudian kalau perseverasi, itu berulang-ulang menceritakan suatu ide, tema secara berlebihan. Oke. Kemudian kalau yang desirkumtansial, menurunkan atau memperbaiki gejala sebagai respon dari kecemasan. Oke. Kemudian kalau yang kehilangan asosiasi, pembicaranya tidak ada hubungannya. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Berarti di sini benar ya, pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Berarti kehilangan asosiasi. Nggak nyambung, kehilangan asosiasi. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, itu merupakan 5 soal di keperawatan jiwa. Semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman yang ujian besok diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga lancar lulus sampai dapat NIPPK. Jangan lupa komen di kolom komentar. Terima kasih Kak, aku lolos dengan skor sekian. Atau aku sudah ujian dengan skor sekian. Dan banyak yang keluar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Semoga bisa mencapai 50.000 subscriber. Dan selalu bermanfaat untuk teman-teman pejuang P3K, CPNS, BUMN, dan pejuang masuk sekolah kedinasan. Terima kasih, aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya teman-teman ya, bye-bye.